Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indah Tanjung, Prodi PGSD kelas 2C. Di sini saya akan menerangkan tentang penjelasan mengenai konsep-konsep esensial IPS. Baiklah, saya akan memulainya. Yang pertama yaitu membahas tentang hakikat pendidikan dan mendidik. Pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suatu pelajar dari proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan mendidik adalah usaha yang lebih ditujukan kepada pengembangan budi pekerti, semangat, kecintaan, rasa kesusilaan, dan ketakwaan melalui proses menyampaikan nilai-nilai agar peserta didik mempunyai kecakapan yang lebih baik. Yang kedua yaitu hakikat filosofis dan ideologis manusia. Sifat manusia adalah konsep yang menunjukkan kecenderungan dan karakteristik mendasar termasuk cara berpikir dan bertindak yang dikatakan manusia memiliki secara alami. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dengan hewan. Meskipun antara manusia dan hewan banyak kemiripan, terutama jika dilihat dari segi biologisnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu sebagai dasar historis ilmu pendidikan. Pendidikan secara umum adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Tujuan pendidikan di Indonesia adalah untuk membentuk manusia-manusia seutuhnya yang Pancasilasis, yang dimotori oleh pengembangan efektif seperti sikap suka belajar, tahu tata cara belajar, rasa suka belajar, rasa percaya diri, mencintai prestasi tinggi, punya etos kerja, kreatif dan produktif, serta puas akan sukses akan yang ada dihadapinya. Yang selanjutnya sebagai dasar sosiologi ilmu pendidikan. Pendidikan dalam konteks sosial, kultural, politik, ekonomi, geografi dan gagasan dan praksis pendidikan. Pendidikan sosial adalah usaha mempengaruhi yang dilakukan dengan sadar, sengaja dan sistematis agar individu dapat membiasakan diri dalam mengembangkan dan mengamalkan sikap-sikap dan perilaku sosial dengan baik dan mulia dalam lingkungan masyarakat, sesuai dengan hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga negara. Pendidikan karakter. Pendidikan karakter berwawasan sosio-kultural menjadi salah satu solusi alternatif bagi pelaksanaan pendidik karakter sesuai dengan keunggulan sosial budaya daerah setempat dalam mengantisipasi, menanggulangi, dan mencegah dekadensi moral dan karakter anak bangsa. Yang ketiga yaitu konteks sosial, menjelaskan tentang perubahan sosial, revolusi, teknologi, industrialisasi, dan urbanisasi. Multikultural membahas tentang etnis, agama, kota, dan desa. Politik membahas tentang rejim pemerintahan dan ekonomi. Kemudian multi konteks lingkup pendidikan. Perubahan sosial, revolusi teknologi, industri sekolah masyarakat, konteks sosial, trialisasi urbanisasi juga multikultural berdasar teknik agama, kota, desa, kuasa politik, rejim pemerintah, juga mekanisme ekonomi rakyat. Keduanya didasarkan pada cita-cita ideologis tertentu. Multi konteks geografi di Jawa, luar Jawa, pedalaman, pesisir, maupun perbatasan pusat.
Kemudian di sini sebagai dasar psikologis ilmu pendidikan. Tiga aliran utama psikologi yang mempelajari pendidikan. Yang pertama yaitu menurut teori behavioristik. Belajar adalah tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulasi dan respon. Yang kedua yaitu menurut teori kognitif. Belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Yang ketiga yaitu model-model pembelajaran dan pendidikan serta kebijakan atau POLIOI. Pendidikan yang didasarkan oleh ketiga aliran psikologis yaitu behavioristik, kognitif, dan konstruktivistik. Yang kemudian yaitu IPS sebagai konsep dasar dan praksis kurikulum. Teori dan praksis kurikulum dasar ideologis kurikulum. Teori kurikulum adalah perangkat pernyataan dan evaluasi terhadap kurikulum yang berisi petunjuk perkembangan, penggunaan dan evaluasi terhadap kurikulum yang digunakan sekolah. Adapun dasar ideologis kurikulum yang pertama yaitu kurikulum sebagai suatu substansi atau rencana, yang kedua kurikulum sebagai suatu sistem, yang ketiga kurikulum sebagai suatu bidang studi. Kemudian IPS sebagai konsep dasar dan praksis manajemen pendidikan. Manajemen dan kaitannya dengan kurikulum dan kebijakan pendidikan maksudnya adalah dalam proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan menganugerahkan visi dan misi dan tujuan kurikulum. Kurikulum biasanya telah efektif, efisien, dan optimal dalam memberdayakan berbagai sumber daya alam maupun komponen kurikulum. Konsep dasar manajemen sekolah maksudnya yaitu rangkaian kegiatan yang diupayakan oleh kepala sekolah bersama orang lain, misalnya guru dan pendayagunaannya semua fasilitas yang ada. Kemudian IPS sebagai kebijakan dan politik pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka menjelaskan kehidupan bangsa dan bertujuan perkembangannya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru dan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidikan, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintahan tentang perubahan kedua di atas. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dengan ini yaitu Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kemudian IPS sebagai fungsi dan jenis lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan dapat diartikan sebagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan. Lingkungan pendidikan sebagai tempat berlangsungnya proses pendidikan yang merupakan bagian dari proses lingkungan sosial. Fungsi lingkungan pendidikan yaitu membantu peserta di dalam interaksi berbagai lingkungan sekitarnya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia.
agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Pusat pendidikan. Arti dari pusat pendidikan adalah istilah dalam bidang pendidikan yang berarti memberdayakan sinergitas lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Istilah pusat dipopulerkan oleh Bapak Pendidikan Nasional yaitu Ki Hajar Dewantara. Kemudian pengaruh timbal balik antara pusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Yang pertama yaitu dalam keluarga. Tentunya pendidikan keluarga ini mempunyai fungsinya tersendiri, yaitu sebagai tempat awal anak tumbuh dan berkembang, menanamkan pendidikan dasar dan dalam beragama. Yang ketiga, menanamkan pendidikan sosial dan moral. Yang kedua yaitu dalam lingkungan sosial. Sebagai fungsi sekolah terhadap dunia pendidikan yaitu menanamkan sikap budi pekerti yang baik. Yang kedua, membantu anak untuk melatih kecakapan dalam hal membaca, menulis, menghitung, dan menggambar. Memperdalam pembelajaran agama, etika, dan sopan santun. Memberikan pendidikan pengembangan diri yang tidak didapatkan saat di rumah. Kemudian yang ketiga yaitu dalam lingkungan masyarakat. Kaitan masyarakat dalam dunia pendidikan dapat dilihat dari 3 poin, yaitu yang pertama, masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan. Yang kedua, masyarakat sebagai lembaga pendidikan. Yang ketiga, sebagai masyarakat menyediakan sebagai sebagian berbagai sumber belajar. Terima kasih atas penjelasan yang saya buat. Sekian dari pengertian konsep-konsep yang ada dalam IPS. Jika masih banyak kesalahan dalam berkata atau saya ucapkan, saya dulu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.